Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat, jazakallah khair. Liburan ini akan menentukan nasib kedepannya santri. Apakah akan bahagia atau celaka? Karena sikap kepada orang tua benar-benar akan menentukan kehidupan seseorang. Hati-hati hadirin. Ketika ditanya, ya Rasul, amalan apakah yang paling utama? As-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling utama adalah salat tepat pada waktunya. Tsumma, kemudian birrul walidain. Berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian al-jihadu fi sabilillah. Bersungguh-sungguh di jalan yang Allah ridhoi. Disabilillah. Sholat tepat waktu, kemudian berbakti ke orang tua. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas tentang bagaimana adab-adab kepada orang tua. Ya, sudah, tidak apa-apa, duduk saja di sana. Ya, terima kasih ya. Kita sama-sama buka surat Al-Isra. Fadol yang membacakannya. Al-Isra ayat 23 ayat 23 dan 24. Mana yang bagian baca? Silakan dibuka surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ya. Wa qad rabbuka ta'bud, ada? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu
terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Allah Tuhanku, kasihinlah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu aku kecil, menyayangi aku, mendidik aku waktu kecil. Nah, kita coba hadirin, bagaimana dalam Al-Quran membimbing kita berbakti ke orang tua. Ingat ya hadirin, bahwa berbakti kepada orang tua adalah amal soleh yang sangat utama. Jangan menyekutukan Allah kemudian berbuat baik ke orang tua. Orang-orang yang ingin masa depannya baik wajib memperhatikan akhlaknya kepada orang tua. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Tentu saja ridho orang tua yang orang tuanya berakhlak baik. Kalau orang tuanya akhlaknya buruk, tidak ridho kepada anaknya, tidak bahaya. Namun kita harus yakin bagaimanapun keadaan orang tua kita, kita tidak milih lahir dari siapa. Kita tidak milih orang tua kita yang mana. Dan kita harus terima keadaan orang tua kita. Dan kita harus menjadi orang yang berada di barisan paling depan, yang paling menginginkan orang tua kita jadi ahli surga. Ada yang lahir dari orang tua sudah soleh ibu bapaknya. Ada yang lahir dari orang tuanya yang solehnya sebelah. Ada lahir dari orang tua yang belum kenal agama. Bahkan ada yang lahir dari orang tua yang tidak pengenal Islam. Ini adalah qadarullah. Kita tidak memilih orang tua. Ketentuan Allah lah siapa ibu, siapa bapak. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kita harus terima keadaan orang tua kita dengan kelebihan dan kekurangannya. Dan tetap berusaha sekuat tenaga agar ibu bapak kita diselamatkan oleh Allah. Yang belum Islam, kita mohon kepada Allah agar diberi hidayah. Yang orang tuanya belum patuh kepada Allah, masih bergelimang maksiat, mohon kepada Allah agar diberikan taufik sehingga bisa taubat memperbaiki diri. Bagi orang tuanya yang bisa terima kejadian ini, qadar ini, takdir Allah ini, dan tetap berbuat baik kepada keduanya. Ada yang orang tuanya sedang dipenjara, tetap kita sebagai anaknya harus berusaha agar di penjara itu menjadi kebaikan. Sebagai anak harus jadi orang yang sangat menginginkan orang tua kita selamat jadi ahli surga. Dan Allah tahu. Ada yang dididik oleh orang tuanya tidak seindah yang diharapkan. Ada yang orang tuanya galak, kasar, cara mendidiknya kurang bagus. Jadikan hikmah agar kita tidak melakukan hal yang sama kepada anak-anak nanti. Yang sudah terjadi terima, karena sudah terjadi. Kita diperlakukan apa oleh orang tua kita sudah sebagai garis, dan jadikan hikmah agar kita tidak melakukan keburukan yang sama. Dan kita harus tolong orang tua kita dari perbuatan dizolimi siapapun dan berbuat zolim. Ada seorang anak yang melihat orang tuanya melakukan perbuatan atau yang tidak baik, penghasilannya tidak halal, dan anak ini berusaha keras membantu orang tuanya agar menyadari ini tidak halal. Ada yang orang tuanya
sikapnya, akhlaknya belum baik, dan takdirnya sakit bapaknya ini. Dan maaf ya, sakitnya itu yang agak kurang bagus, menjijikan. Anak-anaknya yang lain tidak ada yang berani ngurus, kecuali anak yang soleh yang suka dihina ini. Kenapa nak, kamu masih mau ngurus bapak padahal kakak-kakakmu tidak? Ya, karena Allah menyuruh saya berbakti ke orang tua. Bagaimanapun keadaan, saya harus berusaha agar orang tua bisa dimuliakan Allah dunia akhirat. Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Jazakallah khair.